Terima kasih atas kesempatannya. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke workshop pengisian tentang Karsinov dan pengukuran TKT, ini saya mau izin share screen ya Bapak Ibu. Jadi pertama ini saya akan share screen mengenai teknometer dulu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Belum. Belum Bu? Belum. Belum terlihat? Ah, udah kelihatan. Udah. Oh, sudah. Oke. Oke, nah yang pertama ini adalah form aplikasi teknometer. Nah, ini adalah salah satu tools untuk mengukur tingkat kesiapterapan teknologi atau TRL ya. Biasa juga disebut dengan TRL. Nah, cara mengukurnya ini ada dua cara. Jadi ada pengukuran cepat atau ini ya yang perkiraan TKT. Dan ada yang secara rinci. Nah, tapi kami sih berharap Bapak Ibu mengukur secara rinci karena kalau yang ukur cepat ini kurang akurat mungkin ya. Kami khawatir kurang akurat. Nah, kalau untuk cara pengisiannya sebenarnya di sini sudah ada semua pertanyaan ya Bapak Ibu. Misalnya di sini untuk yang quick untuk yang pengukuran cepat. Sebentar. Oke. Nah, misalnya pertanyaan nomor 1. Misalnya pertanyaan nomor 1, kita mulai dari yang merah ya Bapak Ibu. Misalnya prinsip dasar teknologi atau hasil litbang telah dipelajari, diteliti dan dilaporkan. Kalau misalnya Bapak Ibu merasa penelitian Bapak Ibu sudah menerapkan ini, sudah dilaporkan, sudah diteliti, berarti bisa diklik. Jadi ini sudah ada tombolnya, jadi tinggal klik-klik seperti ini nih Bapak Ibu. Seperti itu. Kira-kira produknya Bapak Ibu sudah sampai mana? Kalau misalnya masih konsep, ini biasanya di yang merah ya. Masih konsep dan masih pengujian. Itu biasanya yang di level merah. Ini untuk yang quick ya Bapak Ibu. Kemudian jika misalnya sudah divalidasi, nah ini akan meningkat nih di level yang kuning. Nah ini secara otomatis juga akan berbeda ya hasil TKT quick-nya. Kalau sudah divalidasi, itu sudah di level 4 ke atas. Tapi kalau masih berupa pengujian, konsep, itu masih di 1 sampai 3. Nah, kemudian kalau sudah masuk ke dalam prototype yang telah didemonstrasikan atau diuji, baik itu dalam kondisi lab, itu pun nggak masalah, ini berarti sudah masuk ke 6. Nah, kalau misalnya prototype telah didemonstrasikan dan diuji dalam lingkungan yang sebenarnya, maksudnya di riset pasarkan, itu berarti sudah 7. Nah, jadi cara menjawabnya seperti itu Bapak Ibu. Hanya tinggal kita pilih nih kesesuaian produk kita dengan pernyataan yang ada di sini. Itu cara mengukur menggunakan aplikasi teknometer. Ini yang metode quick ya Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu kira-kira sudah mengukur dengan metode quick, kami menyarankan untuk mengukur pada detailnya untuk melihat persentasenya. Kalau ini kan kita hanya melihat, oh produk kita sudah masuk ke TKT 7, oh 8, 9 gitu. Tapi belum jelas persentasenya itu masuk ke berapa. Nah, ini juga cara mengukurnya sama. Misalnya, untuk pertanyaan nomor 1, ini yang merah ya, yang merah itu kan kita tadi mengukur TKT 1 sampai 3. Misalnya untuk asumsi dan hukum dasar, itu kalau misalnya Bapak Ibu merasa penelitiannya sudah 100% terpenuhi, berarti Bapak Ibu bisa klik di 5. Kalau misalnya sudah terpenuhi sih, tapi kayaknya belum 100%, Bapak Ibu bisa klik di 4. Caranya cuma tinggal klik silang ya Bapak Ibu. Nah, ini nanti secara otomatis akan berubah nih nilainya. Tinggal disilang di tempat yang menurut Bapak Ibu produk Bapak Ibu berada di level itu gitu. Nah, makanya tahun kemarin ini kan kita kan mencoba untuk mengukur ya. Ternyata
alangkah lebih baiknya kalau yang mengukur itu adalah yang membuat. Karena ini sampai sedetail ini gitu. Kalau kami kemarin, walaupun kami tahu ya mungkin beberapa ada yang PI2B tahu gitu produknya yang kebetulan kita tahu paham gitu. Tapi ada beberapa yang khawatirnya kalau misalnya inkubator yang mengukur malah akan salah ukur gitu. Jadi akan lebih valid jika Bapak Ibu nih yang telah melakukan dari uji validitas, dari sampai ke riset pasar sampai pembangunan prototipe kan Bapak Ibu sudah merasakan ya. Nah, kira-kira sudah berapa persen nih progresnya gitu. Jadi kalau misalnya kita ukur di sini 80 deh, belum nyampe 100% semua. Nah, berarti kan di sini 80% ya. Ini ada standar kriteria minimum nih. Kalau misalnya di sini isi 2, ini ada suatu kondisi di mana saat kita isi di level yang rendah, itu dia TKT 1 pun tidak terpenuhi. Gitu. Jadi cara mengisinya seperti itu Bapak Ibu. Ini untuk yang indikator merah. Ini indikator merah, ini yang masih TKT 1. Kalau misalnya di sini sudah tidak terpenuhi, ya sudah tidak perlu ke bawahnya. Secara otomatis pasti tingkat TKT kita ya sudah 1 pun tidak terpenuhi gitu. Tapi kalau misalnya di sini masih terpenuhi, misalnya ini tadi masih terpenuhi semua ya. Nah, kemudian kita lanjut ke yang TKT 2, indikator TKT 2. Mulai dari peralatan dan sistem yang akan digunakan telah teridentifikasi sampai ke diketahuinya tahapan eksperimen yang akan dilakukan, itu bisa Bapak Ibu isi. Nah, kalau misalnya belum 100%, oke, isi 4 misalnya. Misalnya kita isi ini 4 semua. Nah, ini apakah masih terpenuhi? Ternyata masih terpenuhi. Nah, kalau masih terpenuhi, lanjut terus sampai ke bawah. Kalau sudah mentok di tidak terpenuhi, nah berarti sudah TKT kita sampai di level situ. Gitu. Nah, ini secara display nanti akan setelah Bapak Ibu isi semua pertanyaan ini sampai ke level yang tidak terpenuhi. Ini kan tadi TKT 2 masih terpenuhi ya. 3 masih terpenuhi. Ini contoh aplikasinya adalah batik Puspitek. Ini punyanya hasil litbangnya Puspitek dan LIPI dan BPPT yang waktu itu diinkubasi di kita. Nah, untuk hasil ini dia mengukur sampai ke level sampai ke level 7. Level 7 dia ternyata sudah tidak terpenuhi. Di level 6 misalnya dia 5 ya. Di sini 5, ini 4 masih terpenuhi. Kalau masih terpenuhi terus sampai ke level yang tidak terpenuhi. Misal kita isi di sini 3 semua. Nah, kalau sudah merah artinya tidak terpenuhi, berarti sampai terakhirnya level kita adalah yang 6 gitu. Jadi untuk pengukuran yang produk ini berarti dia nilainya adalah 6 di TKT 6 karena yang 7-nya dia tidak terpenuhi. Maka untuk displaynya nanti setelah ini Bapak Ibu isi semua, nanti secara otomatis displaynya akan seperti ini. Nih. Mana? Ini adalah summary dari apa yang telah Bapak Ibu isi. Nah, ini TKT-nya ternyata 6. Gitu. Jadi nanti setelah Bapak Ibu isi ini semua summary-nya ada di sini, display teknometer di sini. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu Kenapa Bu? Kalau udah dapat 6? Ya udah dikumpulkan. Nah, kalau yang sudah dapat 6, udah. Berarti hasil dari pengukuran Ibu ini nanti di-save, dikumpulkan ke inkubator. Nanti akan ada formnya Bu untuk mengumpulkan yang TKT, yang IRL nggak ada Bu Muti? IRL dan display. Ada. Ini masih TKT. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah Karsinov. Saya izin share screen untuk yang Karsinov.
Itu bisa dicoba dua-duanya itu, Bu Muti. Harus dua-duanya, Bu. Iya, Oh. memang dua-duanya, Bu. Harus Jadi dua-duanya. tadi ya, mungkin tadi untuk membedakan antara TKT dan IRL itu sebenarnya kalau TKT kan teknologinya ya yang kita ukur. Apakah teknologinya proven sampai ke teknologinya aja, tapi belum ke unsur pasar. Inovasinya. Komersialisasinya belum. Tapi kalau Karsinov itu yang diukur adalah inovasi, karena inovasi itu kan invensi plus komersialisasi, itu adalah inovasi. Makanya di Karsinov ini banyak pertanyaan mengenai pasar. Nah, ini aspek-aspek yang dilihat itu tidak hanya aspek teknologi, tapi juga ada pasar, manufakturnya seperti apa. Kalau misalnya dia mau dikomersilkan, siap nggak manufakturnya? Kapasitas produksinya siap nggak untuk skala besar? Organisasi manajemennya seperti apa? Kemitraannya bagaimana? Investmentnya bagaimana? Sampai ke level resiko. Itu yang diukur untuk Karsinov. Kalau yang tadi TKT kan hanya teknologinya ya. Berarti Kalau yang Karsinov Karsinov, Bu Muti, berarti Karsinov ini udah lebih tinggi daripada TKT tadi ya? Karena Iya, teknologinya betul. udah kan gitu ya. Iya. ya kalau Karsinov kalau misalnya kita sudah mau mengkomersilkan hasil penelitian kita, itu secara otomatis kita sudah masuknya ke area Karsinov. Gitu. Jadi high tech kalau sebuah produk dia high tech nih, tapi belum tentu IRL-nya itu tinggi. Jadi produknya itu bagus dari sisi teknologi itu bagus gitu, proven. Tapi ternyata saat dilempar ke pasar masyarakat nggak butuh. Nah itu pasti akan rendah IRL-nya. Gitu. Jadi kalau Karsinov ini intinya mah pengukuran ready nggak nih produk kita itu untuk dikomersilkan gitu. Intinya seperti itu. Nah, cara mengisinya ini sudah terlihat ya Bapak Ibu form Karsinovnya. Sudah ya. Oke, cara mengisinya sama, pada dasarnya sama seperti tadi. Jadi di sini kita isi mengenai yang pertama ya Karsinov 1. Yang Karsinov 1 ini pertanyaannya ini yang nomor 1 adalah ide baru yang memberikan solusi masyarakat. Kalau misalnya ide kita menurut Bapak Ibu merupakan ide baru, berarti klik 5. Lakukan pengembangan. Kalau misalnya tidak, berarti misalnya baru sih, tapi sebenarnya sudah ada di pasar. Misalnya Bapak Ibu masih ragu-ragu ya, berarti isi aja di 4. Nah, yang ini dihapus. Ini harus 1 ya Bapak Ibu. Isinya hanya 1. Jadi pilihan ini 1, 0 sampai 5 ini adalah pilihan. Kemudian nanti di sini akan diisi akan terlihat nih persentasenya. Nah, kalau misalnya ini persentasenya 94,55, dia anggap terpenuhi. Nah, ini sudah ada rumus ya Bapak Ibu. Jadi yang perlu Ibu otak-atik adalah yang ini aja nih. Area yang ada panah merahnya. Terbukti bersolusi. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya Bapak Ibu bingung, kok berulang sih? Memang seperti itu. Kalau untuk Karsinov itu rata-rata berulang pertanyaannya. Jadi yang Karsinov 1 ini tadi kan ya ada beberapa aspek ya, dari aspek teknologi sampai risiko. Masing-masing Karsinov 1, Karsinov 2 ini ada pertanyaan tentang itu. Resiko itu pasti paling bawah, nomor 1 itu pasti validasi tentang idenya. Tapi nanti levelnya yang berbeda gitu. Jadi cara ngisinya sebenarnya mudah sih. Cuma ya itu butuh kesabaran karena ini banyak sekali indikatornya gitu. Jadi ini Karsinov 1, Karsinov 2, misalnya Karsinov 2 masih terpenuhi, lanjut lagi ke Karsinov 3. Karsinov 3 masih terpenuhi, lanjut ke Karsinov 4. Karsinov 4 ternyata masih terpenuhi, lanjut terus sampai nanti tidak terpenuhi. Nih, Karsinov 5 dia tidak terpenuhi nih. Ini saat awal ya, ini produknya waktu itu masih awal, MFC masih awal. Jadi dia belum ada garansi terhadap produk, belum waktu ini 2018 ya waktu itu. Iya.
Kemudian kalau sudah sampai tidak terpenuhi, berarti kita nggak perlu isi yang bawahnya ya Bapak Ibu. 6 sama 7, Katsinov 6 pasti sudah pasti tidak akan terpenuhi. Katsinov meter itu sampai 6 aja. Nah, jadi nanti di akhirnya, di endingnya, itu ada summary-nya. Katsinov yang tercapai 4. Kenapa? Karena 5 tadi tidak terpenuhi. Itu. Ini adalah cara mengukur IRL ya dengan Katsinov meter. Nah, ini ada penjelasan di masing-masing atributnya sebenarnya. Kalau Bapak Ibu pengen memvalidasi apakah benar nih pengukurannya saya. Nah, ini adalah tadi ya, ini sebenarnya sudah dijelaskan oleh Bu Anik tadi. Ini adalah summary secara keseluruhan. Jadi kalau masih berupa konsep, pasti Katsinov-nya masih 1. Kalau sudah ada validasi berupa prototype yang sudah didemonstrasikan, itu pasti sudah masuk 2. Nah, kalau sudah ada penyelesaian dan sudah terbukti di lapangan, itu pasti 3. Kalau sudah ada CASM, kalau sudah dimasukin ke pasar, ternyata ada yang minat, ada early adopternya, ada pelanggan pertama kita, itu berarti sudah masuk 4. Kalau sudah ada kompetisi, sudah ada pesaing, sudah ada yang mengikuti, itu berarti masuk 5 kompetisi. Kalau sudah mulai mengalami decline, kita sudah mature nih, ternyata yang setelah tahap mature sudah decline, inovasinya sudah ada lagi yang baru, itu berarti sudah tahap 6. Nah, ini adalah summary dari yang tadi kita isi, yang banyak tadi. Kalau 4 tadi kan isinya 4 ya, hasilnya 4 berarti 4 itu masih berada di level CASM, karena dia udah ada, MFC itu memang sudah ada early adopternya, sudah ada pembelinya, tapi masih dalam tahap belum skala besar. Gitu. Nah, itu cara mengukurnya seperti itu Bapak Ibu. Ini juga ada sebenarnya ini ada penjelasan tentang bagan-bagannya. Kemudian ini juga bisa dilihat ya Bapak Ibu, aspek teknologinya, aspek pasarnya. Ini semua secara otomatis akan terisi saat Bapak Ibu mengisi yang ini. Jadi yang perlu diperhatikan hanya yang sheet 1 aja. Sheet kesananya itu sudah given, sudah rumus semua. Seperti itu. Nah, ini adalah cara pengukuran Katsinov meter. Yang terakhir, ini saya izin untuk share screen lagi mengenai definisi ya. Definisi dari produk Bapak Ibu. Formulir identitas. Nah, sudah terlihat Bapak Ibu? Belum, Bu. Belum ya, sebentar. Saya share screen. Masih opening. Oke. Sudah terlihat Bapak Ibu? Belum. Belum? Oke, coba Belum. saya kelas dulu deh. Nah, sudah terlihat Bapak Ibu? Jadi Sudah ya. Nah, ini adalah form isian identitas pengisi. Nah, ini dibutuhkan juga terutama di bagian ini ya. Kalau ini hanya biodata aja sih, ini nama produknya apa, bidang fokusnya apa, tingkat level TRL-nya ini diambil dari ini tadi hasil perhitungan Bapak Ibu semua ya Bapak Ibu ya. Kemudian, nah ini yang perlu nih, karena ini foto-foto ini yang nanti akan dimasukkan ke borang si manis. Ini ada foto-foto produknya, ini nanti ada narasinya. Kalau film ada linknya, link film. Ya, kalau sudah ada YouTube-nya sangat bagus
isi linknya di sini. Ini deskripsi narasi. Mungkin kalau Bapak Ibu hasil penelitian rata-rata pasti ada ya di bagian pendahuluan. Itu nanti bisa ditaruh di sini nantinya. Nah, spek produknya seperti apa, gambarnya seperti apa. Kemudian ini kritik dan saran itu untuk pengembangan ke depan. Mungkin Bapak Ibu mau menuliskan notes untuk pengembangan ke depan seperti apa. Nah, ini adalah deskripsi produk yang terakhir. Jadi ada 3 file yang nantinya mungkin harus diisi oleh Bapak Ibu, dan yang harus diperhatikan adalah tidak hanya dosen yang mengisi ini, tapi juga mahasiswa. Jadi mungkin nanti bisa didistribusikan, apalagi terutama untuk yang jurusan teknik ya. Untuk mahasiswa yang menghasilkan tugas akhir, itu juga bisa diisi Katsinov-nya, supaya nanti outputnya prodi jadi banyak. Karena di borang Simanis itu dibedakan antara inovasi dosen dengan inovasi mahasiswa. Jadi Mahasiswa harus ada ya. mungkin nanti ini bisa disebarkan juga ke mahasiswa Bapak Ibu untuk mereka mengisi. Kalau misalnya mereka masih bingung, mungkin nanti bisa nanti ya Bu Anik ya, kita adakan sosialisasi juga pengisian tata cara pengisian seperti ini ke mahasiswanya. Pendampingan Jadi, kita sediakan pendampingan di PI2B kalau ada yang mau itu. Itu Ya. satu orang bisa ngisi, kalau dia punya punya prototipe lebih dari satu, bisa dimasukin semua gitu ya? Ya, Bisa. Misalnya Bu N. Jarlis nih punya prototipenya Ada banyak 2 kan, lagi ada nih. yang krim, ada yang kokozone, ada yang iya. Jadi satu dosen itu bisa ngisi sampai 3 tergantung produknya. Jadi ini bukan given ke dosennya, tapi given ke produknya. Kalau misalnya Bu Anik menghasilkan 10 produk inovasi, ya berarti mengisi 10 gitu. Jadi ini best. Bu Muti mau tanya. Bu Muti. Iya. Ini kan silakan Bu. Terkait dengan produk kan ya. Iya. Kalau kami itu produk berupa desain, itu bisa masuk ke Karsinov apa enggak, atau cukup pakai yang hak cipta atau copyright itu aja ya? Bisa kalau Bu. arsitek. Ibu bisa coba aja isi Bu. Jadi gini, Bu Estuti, katakanlah arsitek kan ada contoh ya, misalkan kan itu arsitek itu kan katakanlah ada misalkan ide munculnya desain itu seperti apa. Idenya kan seperti apa, background-nya kan pasti ada. Ada, ya. Kemudian ini dampaknya nanti dengan adanya desain itu dampaknya ke masyarakat akan berubah nggak? Merubah budayanya untuk mengikuti itu tidak gitu. Oh iya. Nah itu Ibu sudah hanya desain saja nggak apa-apa, itu masuk HKI. Kemudian di HKI-kan, kemudian nilai Katsinov-nya kan Ibu bisa ini. Oh ini saya mengacu ke lingkungannya adanya COVID misalkan, jadi rumah itu mesti gini gitu. Nah itu dituangkan ke dalam desain kan Bu. Ya, inovasi ada inovasinya. Inovasinya ada di situ. Ada. Ya itu bisa. Oke. Ya, inovasi sosial besok juga bisa. Ya besok nanya lah ke PI2B kalau nggak ngerti. Siap Ibu. Dengan senang hati Bu. Iya, silakan Bu Katri. Ya. Ini kalau misalnya produknya dalam bentuk software. Kalau tadi ada barang bisa difoto atau dibikin film atau nah kalau produknya software bagaimana Bu untuk juga melihat itu? Masuk Ibu software ini nantinya kan mau dijual toh. Ya. Itu kalau Ibu sudah katakanlah produknya itu memang sudah jadi dan siap untuk komersil, itu kan bisa di dalam bentuk app link gitu Ibu. Application gitu ya? Ya, bisa nggak? Bisa Bu, bisa. Bisa. Jadi ya bisa Bu kalau gitu. Bisa. Jadi pengertian produk di sini tidak hanya produk barang, tapi jasa,
desain, metode desain. itu juga bisa masuk ke dalam karya seni seperti tari itu juga inovasi. Ya, jadi kalau misalnya lagu misalnya itu juga bisa asal dia bisa dikomersilkan. Ya. Tapi mungkin kalau IRL untuk IRL mungkin bisa dihitung ya. Tapi untuk TKT itu berbeda lagi. Kalau lagu kan mungkin akan sedikit berbeda ya karena tidak ada unsur teknologinya. Tapi kalau untuk IRL itu bisa. Bisa Bu, teknologinya bisa kayak apa? Jember Festival itu. Ya, itu kan metode, Bu. Ya, itu kan apa namanya? Inovasi sosial. Desain. Inovasi sosial itu bisa. Inovasi sosial. Ya, karena ini saat PPBT ya, ini cerita aja saat PPBT itu ternyata yang tadinya juga di bayangan kami bahwa inovasi itu harus produk yang punya teknologi tinggi, ternyata tidak juga. Di banyak produk-produk PPBT yang sebenarnya teknologinya sederhana, tapi saat dijual laris gitu. Nah, itu IRL-nya tinggi tuh. Kayak apa Bu kemarin itu yang sate ambal. Siput itu loh. Ya, sate ambal itu terkenal itu sampai diekspor. Itu jadi produk unggulan Indonesia yang diunggulkan di BRIN. Jadi dia hanya sate, tapi dia memasukkan unsur teknologi. Sate itu bisa bertahan selama 6 sampai 1 tahun. Ya. Nah, itu dia mainnya di pasar niche ya. Jadi dia masuknya ke penerbangan-penerbangan luar negeri yang dijadikan oleh-oleh rata-rata oleh dubes-dubes Indo gitu. Nah, itu laris manis itu produknya di PPBT. Dan dapat fundingnya lumayan besar. Sama sate, bukan sate apa, kayak itu siput itu di bumbu apa itu sebetulnya sederhana ya, kayak kalau dijual di kaki lima itu kan didorong-dorong begitu, kemudian dia masukkan sentuhan teknologi di vakum. Teknologinya itu juga nggak perlu risetnya sambil jalan dan sambil masarin, itu juga merupakan inovasi. Ya. Bahkan ada juga yang saya juga sebenarnya nggak habis pikir dia bisa juara 1. Ini telur asin, tapi dia masukkan unsur-unsur pedas gitu. Itu jadi juara 1 karena ternyata di pasar itu teknologinya. Iya, di pasar itu dia laris manis gitu. Saya nyoba telur yang di asin yang pakai bumbu bawang merah, bawang putih, cabai. Memang jauh lebih enak dan warnanya kuning bagus. Nah, iya itu juga inovasi sebenarnya. Oh, itu karena saya dan itu YouTube. Menang Bu. Dia yang juara pertama waktu pas di kalau apa namanya untuk bisa bagus itu memang harus bisa menghubungkan antara permasalahan yang di deskripsinya itu, permasalahan masyarakat yang dihadapi itu apa, kemudian ini inovasinya menyelesaikan masalah yang mana, itu pasti akan dilihat gitu. Ya. Ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Silakan Bapak Ibu.